Perkenalkan, nama saya Elizabeth Vania Vika Situmorang. Saya dari kelas 1C, NPM 25751075. Hari ini saya akan membahas tentang pesan persuasif, pesan goodwill, dan pesan bad news dari materi komunikasi agribisnis. Pesan persuasif berasal dari bahasa Latin, yaitu persuasio, yang artinya membujuk, mengajak, dan merayu. Penulisan pesan ini untuk usaha mengubah sikap, kepercayaan, pendapat, atau tindakan komunikan persuade, baik secara verbal dan non-verbal. Tujuan pesan persuasif itu ada dua, yaitu tujuan utama dan tujuan sekunder. Tujuan utama meminta komunikan melakukan sesuatu, menyediakan informasi yang lengkap, menanggapi suatu tindakan penting yang harus dilakukan, meminta komunikan bereaksi positif atas suatu permintaan. Tujuan sekunder membangun image baik persuader, membangun image baik organisasi persuader, mempererat hubungan baik antara persuader dan persuade, mengurangi atau menghilangkan korespondensi atas hal yang sama di masa depan. 4. Strategi pesan persuasif yang efektif menurut Boff dan Thiel 2007: membuat kerangka argumen, menyeimbangkan daya tarik, menguatkan posisi, mengantisipasi penolakan. Ada 3 jenis pesan persuasif, yaitu pesan persuasif tindakan. Di sini persuader meminta kepada persuade untuk melakukan sesuatu, yaitu permintaan untuk mengubah kebijakan, permintaan untuk mencairkan uang, permintaan promosi jabatan, dan permohonan kerjasama. Kedua, pesan persuasif permohonan dana. Ada 4 hal yang harus diperlukan dalam pesan persuasif, yaitu mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang disumbangkan kepada pihak lain, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang akan dibutuhkan, jelaskan manfaat donasi yang telah diberikan pembaca. Pesan persuasif dalam penjualan. Pesan ini disampaikan ke persuade dengan tujuan bisa menjaring konsumen baru dan mengingatkan pelanggan. Penerapan model AIDA pada pesan penjualan. Hampir semua pesan penjualan disiapkan mengikuti rencana AIDA, yaitu mulai dengan alat penarik perhatian, menimbulkan pesan, menumbuhkan minat, dan menjelaskan beberapa fitur unik dari produk atau jasa, meningkatkan keinginan dengan menyoroti manfaat yang paling menarik bagi audiens, ditutup dengan menyarankan tindakan yang Anda inginkan agar dilakukan oleh audiens. Membuat kerangka argumen. Menurut Boff dan Thiel, umumnya pesan persuasif menggunakan 4 fase yang disebut AIDA model. Ada attention, pada bagian awal diuraikan dengan ide pokok yang dapat menarik perhatian agar mau mendengar. Interest atau minat, hubungan pesan yang disampaikan dengan manfaat spesifik yang dapat dinikmati audiens sehingga dapat menimbulkan minat. Desire atau keinginan, pada fase ini persuader mampu membangun hasrat audiens untuk melakukan perubahan. Action atau tindakan, bagian akhir pesan digunakan untuk meminta audiens melakukan tindakan seperti yang diinginkan komunikator. Pesan positif yaitu pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Good news adalah surat yang menginformasi kabar baik atau berita yang menyenangkan, contohnya kenaikan gaji, promosi jabatan, lamaran pekerjaan yang dikabulkan, dan THR. Goodwill adalah lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Pesan bad news adalah tidak seorang pun yang suka menerimanya dan tak seorang pun yang suka menyampaikan pesan buruk. Namun mengirim pesan negatif atau buruk pada orang lain merupakan fakta kehidupan dan tidak bisa dihindari dalam karir seseorang. Pengertian dan ragam pesan bad news adalah pesan yang mempunyai dampak
kurang menyenangkan bagi audiens. Pesan negatif lazimnya disusun dengan pendekatan dan tidak langsung atau induktif, tetapi dapat juga dengan pendekatan langsung. Tujuan dari pesan bad news adalah menyampaikan pesan buruk, memastikan penerimaan tentang berita buruk tersebut, mempertahankan niat baik dengan penerima atau pembaca pesan, mempertahankan citra baik organisasi, dan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Menulis pesan negatif yaitu menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan frase positif, dan menjelaskan kesalahan penerima dengan kalimat pasif. Menyelesaikan pesan pasif, revisi pesan Anda untuk memastikan semuanya jelas, lengkap, dan ringkas. Pastikan pesan negatif disampaikan tepat waktu. Ada dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Penolakan permintaan rutin harus berisi dengan alasan yang logis dan diungkapkan dengan bahasa yang halus, sopan, agar hubungan baik tetap terbina. Menolak klaim atau surat keluhan, hampir setiap pelanggan yang membuat klaim terlibat secara emosional, karena itu gunakan pendekatan tidak langsung. Pencemaran nama baik adalah sebuah pernyataan yang dapat merusak karakter atau reputasi seseorang. Menolak lamaran kerja, buka dengan pendekatan langsung, nyatakan dengan jelas alasan pelamar, tutup dengan menyarankan alternatif, yaitu pembukaan lowongan lain di perusahaan Anda, menyebutkan resume pelamar akan dipertimbangkan untuk lowongan yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih.